Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Janhan Putra. Nah, pada video yang lalu, saya membahas mengenai general anesthesia atau anestesi umum. Dan pada video kali ini, saya akan melanjutkan dengan spinal anesthesia. Terlebih dahulu sebelum mulai, kita harus tahu, anestesi spinal adalah pemberian obat anestetik lokal kepada cairan cerebrospinal atau ke dalam cairan cerebrospinal atau yang dikenal dengan cerebrospinal fluid atau CSF yang mengelilingi medula spinalis. Indikasi anestesi spinal ada beberapa, seperti untuk bedah ekstremitas bawah, bedah panggul, tindakan sekitar rektum dan perineum, bedah obstetri dan ginekologi, bedah urologi, bedah abdomen bawah, dan pada bedah abdomen atas dan bedah pediatri, di mana biasanya dikombinasi dengan anestesi umum ringan. Tetapi terdapat beberapa kontraindikasi spinal anestesi. Ada dua kontraindikasi, kontraindikasi absolut dan kontraindikasi relatif. Kontraindikasi absolut seperti apabila pasien menolak, terdapat infeksi pada tempat penyuntikan, apabila pasien mengalami hipovolemia berat atau shock, pasien mengalami koagulopati atau mendapat terapi antikoagulan, tekanan intrakranial yang meninggi, atau di mana fasilitas resusitasi minim, atau anestesiologi yang kurang pengalamannya dalam melakukan spinal anestesi. Kontraindikasi relatif seperti apabila terdapat infeksi sistemik seperti sepsis dan bakteremia, infeksi sekitar tempat suntikan, hipovolemia ringan, kelainan neurologis dan kelainan psikis, apabila bedah atau operasi ini memakan waktu yang lama, apabila pasien memiliki penyakit jantung atau nyeri punggung kronis. Komplikasi spinal anestesi ada beberapa, seperti hipotensi, bradikardia, hipoventilasi, trauma pembuluh darah, trauma saraf, mual dan muntah, serta gangguan pendengaran. Komplikasi pasca tindakan seperti nyeri tempat suntikan, nyeri punggung, nyeri kepala karena kebocoran liquor atau cairan, retensio urin, atau meningitis. Nah, efek dari spinal anestesi ini dapat berefek pada beberapa organ, misalnya pada organ saraf, akan memblok saraf simpatis, sensorik, dan motorik. Diferensial blok simpatis 2 segmen di atas blok sensoris dan beberapa segmen di atas blok motorik. Simpatis thorakolumbal dan parasimpatis kraniosakral biasanya. Untuk organ kardiovaskular biasanya akan dapat mengakibatkan vasodilatasi, di mana vasodilatasi ini akan mengakibatkan hipotensi dan dapat diatasi dengan pemberian cairan dan vasopresor. Untuk efek lainnya pada organ kardiovaskular dapat mengakibatkan bradikardia. Apabila terjadi bradikardia, maka dapat diberikan sulfat atropin 0,04 mg per kilogram IV. Untuk organ metabolik atau endokrin dapat mengakibatkan penurunan stres respons pembedahan yang diakibatkan oleh adrenokortikotropik, kortisol, epinefrin, norepinefrin, dan vasopresin. Serta pada organ respirasi dapat meningkatkan high block atau blokan tinggi yang dapat mengakibatkan penurunan vital capacity. Efek pada organ pencernaan mengakibatkan kontraksi usus menurun karena dipengaruhi oleh parasimpatis dan parasimpatatis. Dan penurunan MAP, mean arterial pressure, menyebabkan penurunan aliran darah ke hepar dan dapat menyebabkan urinarius, di mana mengakibatkan penurunan autoregulasi ginjal dan mengakibatkan retensi urin. Dalam melakukan spinal anestesia,
harus dipersiapkan beberapa hal seperti alat resusitasi, intubasi, dan anestesi umum, statik. Kemudian posisi dalam persiapan spinal anestesia adalah posisi duduk, lateral decubitus, dan prone. Identifikasi tempat penyuntikan untuk spinal anestesia. Kemudian persiapkan jarum spinal yang dapat digunakan seperti Quink, Whittaker, atau Sprout. Dan obat anestesi lokal seperti lidocaine, tetracaine, bupivacaine, ropivacaine, atau chloroprocaine. Nah, berikut adalah gambaran di mana kita melakukan tempat penyuntikan spinal anestesia. Nah, penyuntikan spinal anestesia ini biasanya disuntikan pada daerah subarachnoid di antara vertebra lumbar 2 sampai lumbar 3, lumbar 3 sampai lumbar 4, atau lumbar 4 sampai lumbar 5. Seperti pada gambar. Di sini atau di sini biasanya. Dan posisi pemberian anestesi seperti yang sudah kita bahas tadi ada 3. Posisi duduk, lateral decubitus, dan prone position. Dilakukan agar kita dapat di antara vertebra celahnya agar membesar. Makanya kita lakukan posisi-posisi seperti ini agar lebih gampang dalam pemberian anestesia spinal. Dan jenis jarum suntik untuk spinal anestesia seperti yang tadi saya bilang tadi, Quink, Whittaker, dan Pitkin. Berikut adalah gambar-gambar suntikan jenis jarum untuk spinal anestesi. Dan obat untuk anestesi spinal seperti ester, seperti golongan ester, chloroprocaine, procaine, cocaine, atau tetracaine. Golongan amide, lidocaine, mepivacaine, prilocaine, bupivacaine, ropivacaine. Dosisnya berbeda-beda dan ada juga dalam tabel ini diberitahu durasi anestesi ini. Sekian penjelasan singkat saya mengenai spinal anestesi. Semoga dapat dimengerti dan mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.